Happy Sunday! Welcome to GBI Bintaro House Online Service. Selamat tahun baru! Di tahun yang baru ini, kita tetap semangat, tetap percaya akan penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Ayo kita semua ikut KUL. Di dalam Community of Love atau KUL, kita bisa sharing, mendoakan dan didoakan. Kita bisa sama-sama belajar tentang firman Tuhan, kita bisa diskusi, saling menguatkan, saling memberkati. Langsung aja ya, hubungi nomor di bawah ini untuk tahu info lebih lanjut tentang KUL. Atau bisa juga melalui akun media sosial GBI Bintaro House of Shalom. Mari kita siapkan hati, kita berdoa sebelum memulai ibadah. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Saat ini kami siapkan hati kami untuk kami beribadah bersama-sama, untuk kami memuji, menyembah, kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. Biar segala kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama nyanyikan pujian bagi Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang sungguh baik buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau bersorak buat Kau Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah. Tulus sekarang dan selamanya. Terpujilah, katakan Tuhan. Yes, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah. Mari sama-sama angkat suaramu. Amin. Terpujilah Yesus.
Kami bersyukur buat kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih ya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau
jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dengan senang hatiku, dengan senang jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Katakan Yesus. Yesus, tak terukur kasih. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kami sayang Kau Tuhan. Kami sayang Kau Tuhan. Mari utarakan sayang-Mu sama Tuhan. Kami sayang Kau Tuhan. Yesus. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Bintaro House of Shalom. Selamat tahun baru saya ucapkan bagi kita semua. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang baik, sehingga benih firman Tuhan bagaikan benih yang baik, yang jatuh di tanah yang baik dan akan bertumbuh serta menghasilkan buah. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema saudara, bagaimana kita hidup sebagai murid-murid Tuhan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada sekelompok teman-teman kami saudara sebelum masa pandemi pergi ke pulau di sebelah utaranya Jakarta, ya, namanya Pulau Tidung. Mereka berlayar, saudara naik perahu dan di sebuah titik begitu angin besar mulai datang. Ya, mereka semua teriak, mereka semuanya kalut saudara. Ya, katanya ombaknya 3 meter atau lebih dari 3 meter dan semuanya dalam kondisi yang susah begitu. Ya, tapi si kapten kapal terus melanjutkan perjalanan menembus angin yang besar itu saudara. Dan akhirnya mereka dengan selamat dalam kondisi takut, gentar ya saudara. Dan apapun saudara yang belum pernah tentu kita nggak bisa membayangkan. Tapi yang pernah ngalamin bisa membayangkan betapa takutnya itu. Nah, apa yang saya tangkap dari itu adalah meskipun badai terjadi, mereka tetap melanjutkan perjalanan sampai di tempat tujuan. Itu yang perlu kita pikirkan hari ini saudara. Kita sedang ada dalam badai yang besar di seluruh dunia yang namanya pandemi ini saudara. Tapi jangan lupa meskipun itu terjadi perjalanan kita harus tetap maju ke sana. Saya akan buka di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-19. Matius 4 ayat 19 firman Allah berkata demikian. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku, kata Yesus.
dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kita punya semacam sudut pandang yang sama terhadap firman. Kita sering mendengar firman, betul ya? Ibadah hari Minggu seperti ini Anda bisa membuka semua channel YouTube gereja dan mereka menyampaikan, semua gereja menyampaikan firman Tuhan. Kita mendengar firman. Kita juga baca Alkitab tiap hari. Ya. Berapa pasal Bapak Ibu? Masih ingat ya? 10 pasal. Ya. Mungkin ada yang bilang, wah Pak susah Pak baca 10 pasal. Dicicil aja Bapak Ibu ya. Tiap jam 1 pasal dan pasti akan habis juga itu 10 pasal. Kita sering mendengar firman, saudara. Dari sana, dari sini, dari apa yang kita baca. Nah, yang saya ingin kita sadari bersama-sama adalah firman yang kita dengar itu bukan sekedar informasi. Kita harus ingat itu Bapak Ibu. Kalau informasi Anda baca di media sosial, saudara ya. Ada berita mengenai ini, ada berita mengenai ini, ada info tentang ini. Dan Anda bisa lupakan itu semua dan hidup Anda akan baik-baik saja, saudara. Tapi sebagai murid-murid Tuhan, tema kita adalah hidup sebagai murid Tuhan. Ketika kita mendengar firman, itu bukan hanya informasi. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Ya, suruh ngikutin saudara. Lalu dikatakan aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, kita harus sadari sebuah hal begini saudara. Firman yang kita dengar ya saudara, kita punya dua pilihan dong. Percaya dan tidak percaya. Ketika kita tidak percaya sama firman, kita hanya anggap sebagai informasi atau kita hanya anggap sebagai ya apa ya. Ya kayak ramalan cuaca, mau hujan mau panas, it's okay buat Anda. Itu kalau nggak percaya. Nah, kalau firman kita percaya saudara, maka firman itu mulai yang pertama mempengaruhi hidup kita. Ketika firman berkata misalnya begini, ampunilah saudaramu misalnya begitu ya saudara. Kita yang selama ini nggak bisa mengampuni, ketika kita dengar itu dan firman itu mulai mengampuni, kita mulai mikir, oh firman suruh saya mengampuni, tapi saya malas ngampuni, saya nggak bisa ngampuni. Kita punya banyak sekali alasan. Ya, yang pertama firman itu akan mulai mempengaruhi hidup kita. Ketika firman pengaruhnya makin besar, maka firman itu mulai apa? Memimpin saudara. Yang kedua, firman itu mulai memimpin hidup kita. Kanan, kiri ya. Kita mulai diatur atau dipimpin oleh firman saudara. Lalu yang ketiga, ketika kita mulai terus memberikan hidup kita untuk dipimpin oleh firman, firman itu akan menguasai kita. Ya saudara, tentu yang saya sampaikan ini sebuah proses yang panjang dan kita perlu terus menjalani proses itu saudara. Firman mulai menguasai kita. Dan berikutnya firman akan membentuk hidup kita. Yesus berkata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Siapa yang diajak ngomong oleh Yesus? Simon Petrus. Apa pekerjaannya? Penjala ikan atau nelayan saudara. Dan Yesus berkata, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Perhatikan saya saudara. Yesus mengatakan dari penjala ikan akan dijadikan menjadi penjala manusia. Jadi ada sebuah proses perubahan. Apa yang mengubah Simon dan teman-temannya? Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Firman saudara. Ya, jadi firman ini mulai mempengaruhi, mulai memimpin, mulai menguasai. Dan kemudian firman ini mulai membentuk atau mengubah hidup kita. Ya, titik awalnya dari mana? Kita mempercayai firman itu. Dan firman itu terus akan mulai bekerja saudara. Ya, kita harus sadari ini firman akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau saya tanya begini, Bapak Ibu, ya, jemaat, apakah kita mau ngalami sih perubahan hidup? Maukah kita ngalami perubahan hidup? Jawabannya pasti mau, Pak. Ya, kita pengen berubah. Apa yang berubah? Ya, hidupnya lebih baik, dompetnya lebih baik, ya, semuanya lebih baik kan gitu, saudara. Tapi Tuhan ingin, saudara, hidup kita ini, ya, diri kita ini yang mau dan bersedia untuk diubah oleh Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan mengubah? Melalui firman-Nya. Nah seringkali saudara, paradigma itu apa ya? Ya sudut pandang atau persepsi atau perspektif kita. Misalnya soal membaca Alkitab, 10 pasal. Wah banyak banget,
nggak bisa dong, saya nggak punya waktu untuk yang lain. Apa benar sih? Ya saudara. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang berbeda, saya yakin Anda akan menjalani dengan sukacita. Siapa yang di sini suka kepanasan? Panas matahari. Pasti bilang, enggak Pak, nanti takut gosong dan sebagainya. Ya. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan seorang bapak, saudara teman saya. Istrinya dokter. Lalu bapak ini cerita sambil makan, saudara, bahwa matahari itu kalau jam 10 sampai jam 2 siang itu bagus. Ya. Bagus untuk apa? Untuk membentuk vitamin D dalam diri kita. Ya. Dia cerita kalau pagi gimana? Wah, pagi itu bisa bikin kanker kulit dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dokter mungkin bisa mengkonfirmasi ini. Saya selama ini males kalau kena matahari siang hari. Tapi ketika saya dengar informasi itu, paradigma saya berubah. Persepsi saya berubah. Ya. Jadi kalau saya jalan siang hari keluar gitu, biasanya menghindari matahari, saya sengaja untuk kira-kira 5 menit bisa dapat sinar matahari langsung. Ya. Apa yang semula saya tidak suka, kemudian saya lakukan. Kenapa? Karena paradigma saya berubah. Demikian juga kita terhadap firman Tuhan, saudara. Suruh doa terus Pak. Emang gak ada kerjaan lain? Ya. Kalau kita membandingkan doa dengan kerjaan lain mungkin gak bisa dibandingkan. Tapi kalau kita punya perspektif, persepsi bahwa doa itu sangat baik, doa itu sangat penting, bahwa firman itu sangat baik dan penting, pasti kita akan punya sesuatu yang berbeda. Oke, saya kembali saudara. Bagaimana seorang penjala ikan bisa diubah menjadi penjala manusia atau rasul, saudara? Ini kan kualitas yang berbeda. Ya, yang luar biasa di mata Tuhan. Oke, saudara. Firman Tuhan mulai disampaikan. Simon Petrus jadi apa? Namanya jadi murid Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu, kita semua adalah murid Yesus. Dan bagaimana kita bisa hidup sebagai murid Yesus. Itu yang kita sedang bicarakan hari ini, saudara. Di tengah suasana yang rasanya gak enak, suasana yang seperti badai besar di seluruh dunia ini, saudara. Ingat, kita harus tetap menuju ke tempat yang Tuhan mau untuk kita tuju. Jangan lupa kita mesti ke sana, saudara. Pak, hidup saya sedang susah, ngapain ngurusin yang semacam itu? Oke, saya baca dulu, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 29. Saya ingin baca dengan cepat. 1 Korintus pertama, saudara. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat, saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara perhatikan, jemaat Korintus ketika mereka menjadi percaya, Paulus katakan dipilih Tuhan, dipilih oleh Allah. Apa keadaan mereka? Tidak banyak yang bijak. Tidak banyak yang terpandang. Banyak yang bodoh dikatakan. Ya. Mereka bahkan dikatakan apa yang tidak berarti. Anda bisa bayangkan apa yang tidak berarti. Apa sih yang gak berarti di rumah kita, saudara? Apa yang siap dibuang? Itu namanya sampah yang gak berarti, saudara. Tapi apa yang tidak bijak, tidak terpandang, tidak berarti, itu dipilih Allah dikatakan untuk memalukan apa yang berarti, apa yang kuat. Apa maksudnya? Ada perubahan besar ketika Paulus datang ke kota Korintus lalu mulai memberitakan Injil, orang-orang percaya dan dipilih Tuhan, sampai ketika dia menulis surat Korintus ini. Hari itu ketika dia menulis surat, sudah banyak yang terpandang, sudah banyak yang bijak, sudah banyak yang berarti di tengah masyarakat. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya dari tidak bijak menjadi bijak ada perubahan. Apa yang buat perubahan itu terjadi? Jawabannya adalah firman. Ketika firman masuk dalam kehidupan seseorang, Bapak Ibu, percayalah firman itu akan bekerja.
Yang percaya katakan amin, saudara. Ya, firman itu akan bekerja dalam hidup orang itu. Bagaimana caranya, Pak? Ketika saya dan saudara membiarkan firman, mengizinkan firman mengubah kita. Tolong perhatikan. Yang sering terjadi adalah orang anggap firman sebagai, oh bagus Pak, informasi yang bagus. Ah nggak bagus Pak, firmannya bikin saya ngantuk. Firmannya kayaknya kurang apa dan kurang bumbu dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau kita memandang firman sebagai itu, informasi yang nggak enak dan lain sebagainya, maka kita tidak memberi diri kita untuk diubah. Tapi kalau kita memberikan hidup kita sebagai penerima firman, ini aku Tuhan. Jadi firman yang kita baca, firman yang kita dengar ya, melalui ibadah online, melalui apapun saudara, lalu itu menjadi sesuatu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kita. Firman misalnya berkata tentang iman. Oh saya ini kurang iman, maka saya harus berubah dalam hal iman. Firman berbicara tentang misalnya persembahan. Oh saya belum memberikan persembahan sebagaimana seharusnya, maka saya berubah. Ya, ketika firman apapun mengubah hidup kita, maka kita ini mulai mengalami perubahan di dalam kita, saudara. Ya, dan jangan lupa, akhirnya firman ini akan membentuk kita menjadi sesuatu di tangan Tuhan. Apa yang tidak berarti, ketika terus mengalami perubahan hidup, Tuhan membuat siapa-siapa yang merasa hidupnya nggak berarti menjadi orang yang berarti. Ya, tema kita adalah hidup sebagai murid Tuhan. Bagaimana kita sebagai murid Tuhan? Sebagai murid Tuhan kita harus ngikutin firman dan firman itu akan mulai membentuk hidup saya dan saudara. Ya, jadi jangan katakan firmannya nggak enak, firmannya bikin ngantuk. Nah, kalau firmannya bikin ngantuk gimana Pak Rudi? Oke, kalau Anda sedang ngantuk sambil dengar firman, sediakan kopi. Minum 1 gelas, masih ngantuk. Minum 2 gelas, masih ngantuk juga. Minum 5 gelas, saudara. Ya, saya jamin Anda bisa sakit di lambung, saudara. Ya, ayo usahakanlah buat diri kita nggak ngantuk. Karena ngantuk itu bukan karena firman, karena Anda mungkin kurang tidur. Ya, cuci muka kek, apa mandi kek, baru dengar khotbah, supaya kita bisa menjadi tanah yang baik sehingga benih yang baik itu jatuh di tanah yang baik dan akhirnya bisa bertumbuh. Ya, saudara. Sekali lagi, firman akan mengubah hidup saya dan saudara. Cuma masalahnya adalah kita kadang-kadang menempatkan diri bukan sebagai murid. Kita seperti penonton. Ah bagus, ah nggak bagus. Lalu kita ganti channel, saudara. Ya, nah sebagai murid Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan? Perhatikan 3 hal ini, saudara. Yang pertama, prioritas sebagai murid Tuhan adalah mengutamakan Kristus. Dia adalah guru agung kita. Kita perlu mengutamakan Kristus. Dalam hidup kita yang sedang ngadepin goncangan ini saudara ya. Pandemi, ya, keuangan mungkin, pekerjaan juga sedang susah. Bapak Ibu mari utamakan Kristus. Apa artinya utamakan Kristus? Hubungan dengan Tuhan melalui ibadah ya saudara. Pembacaan Alkitab, saat teduh kita secara pribadi. Utamakan Kristus dalam hidup kita. Mungkin Anda berkata, iya Pak tapi saya karena pekerjaan sedang berkurang, saya harus cari second job, pekerjaan kedua, mungkin ada pekerjaan ketiga, dan saya tidak punya waktu untuk itu. Mari kembali lagi saudara, sebagai murid Tuhan, utamakan Kristus dalam hidup kita. Sediakan waktu. Ya, ini ibadah ini kan sekarang bentuknya online ya saudara. Mungkin Anda pada saat yang ditentukan, istilahnya primernya nggak bisa. Oke, Anda cari waktu yang lain, 1 jam 10 menit. Anda sediakan waktu, beribadah dengan sungguh hati, utamakan Kristus. Nomor 2, saudara, utamakan pertumbuhan rohani. Seringkali kita dihadapkan pada gini saudara, kasus-kasus. Kalau saya lakukan ini boleh nggak ya? Kalau saya lakukan ini boleh nggak ya? Dosa nggak ya? Seringkali kita itu saudara. Nah sekarang pertanyaannya kita ganti. Kalau saya melakukan ini, hidup saya secara rohani bertumbuh enggak sih? Kalau Anda jelas tahu itu enggak bertumbuh, sudahlah. Ya saudara, jangan pura-pura enggak tahu gitu, dosa enggak atau gimana saudara. Saya bertumbuh enggak? Jadi segala sesuatu yang kita lakukan adalah supaya rohani kita ini ngalami pertumbuhan.
Kalau saya baca Alkitab 10 pasal bertumbuh nggak? Dibandingkan saya nggak baca Alkitab. Kalau saya mendengar ibadah online, mengikuti ibadah online gimana? Saya bertumbuh nggak ya? Jadi utamakan pertumbuhan rohani. Dan saya percaya ketika seseorang alami pertumbuhan, Bapak Ibu, ingat orang Korintus yang tidak bijak, Tuhan bisa ubah menjadi bijak, yang tidak terpandang. Apa artinya nggak terpandang? Di masyarakat nggak ada yang lihat dia. Mungkin status sosialnya rendah. Tapi Tuhan bisa ubah. Tapi orang ini saudara harus pertama mengutamakan Kristus. Katakan utamakan Kristus. Yang kedua, mengutamakan pertumbuhan rohani, saudara. Mengutamakan pertumbuhan rohani. Yang ketiga, mengutamakan panggilan dalam hidup kita. Kristus, pertumbuhan rohani di dalam kita ini, saudara. Yang ketiga, utamakan panggilan. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan ini apa? Ingat, kita dipilih tadi. Kita dipilih dari kondisi yang A, Tuhan bawa kita ke sana. Ketika Tuhan membuat kita menjadi orang terpandang, orang yang diberkati, orang yang punya kebebasan finansial mungkin dan sebagainya, saudara, ingat, kita punya panggilan. Tuhan punya panggilan atas hidup kita. Jadi saya ingin mengingatkan saudara, dalam situasi yang sedang kacau ini, kita tetap harus fokus pada yang ketiga, panggilan hidup saya dan saudara. Ingat cerita tadi tentang Pulau Tidung, saudara? Teman-teman saya yang pergi ke sana mengalami kekacauan karena ombak yang besar. Tapi kapten kapal tetap mengarahkan kapalnya ke Pulau Tidung, saudara. Ada yang teriak-teriak, ayo kita balik aja. Ya, balik pun karena di tengah laut sama susahnya. Ya, dan kapten itu tetap mengarahkan kapalnya ke sana. Bapak Ibu, dalam kondisi apapun hidup kita hari-hari ini, mari kita tetap mengarahkan panggilan Tuhan itu sebagai jangkar kita, saudara. Sebagai tujuan kita. Tuhan panggil kita jadi apa sih? Tuhan panggil kita sebagai apa ini dalam hidup ini? Jangan lupakan itu, saudara. Ya, ada berbagai istilah di dalam Alkitab. Kamu harus jadi terang dunia. Kamu harus jadi garam dunia. Kamu seperti domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Kamu akan jadi saksi di Yerusalem, Yudea dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi intinya dimanapun kita berada, Tuhan pengen kita bisa mempengaruhi lingkungan kita. Ya. Di lingkungan yang sekarang sedang seperti ini, rasanya terang kita yang mungkin kecil, terang kita adalah terang dunia. Terangnya mungkin kecil, saudara. Kita akan menjadi sumber terang satu-satunya di tempat itu. So, mari kita jadi terang di mana kita berada, di mana kita bekerja. Di antara keluarga besar kita, tetap tunjukkan pertumbuhan rohani, berpegang pada firman Tuhan. Saya sangat percaya ketika orang melihat kehidupan saudara seperti itu, mereka akan berkata, kok bisa ya? Pak, kok Anda bisa melakukan itu? Sis, kok Anda bisa melakukan itu? Bro, kok Anda bisa bertahan dengan situasi yang sekarang ini? Dan Anda bisa berkata, bukan saya, karena Kristus yang ada dalam saya. Bla 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 bla. Dan Anda akan cerita. Sehingga orang bisa berpikir, oh, dia tidak hidup sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menyertai dia. Bapak Ibu, bagaimana kita hidup sebagai murid-murid Kristus? Biarkan firman itu bekerja. Biarkan firman itu bekerja dan firman itu akan mulai mengubah hidup saya dan saudara. Ingat, ada 3 prioritas. Utamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Utamakan pertumbuhan rohani dalam segala keadaan. Dan utamakan panggilan kita di tengah situasi yang sulit ini. Saya percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengubah kita, dan Anda akan terheran-heran. Dan itu juga akan buat orang lain terheran-heran atas hidup kita. Dan kita menjadi berkat. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari-hari kemarin kita hidup dengan paradigma yang keliru. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau memiliki paradigma yang benar. Bahwa firman Allah itu begitu penting dalam hidup saya. Karena firman Allah akan mengubah hidupku. Mari saya akan berdoa, mari kita angkat tangan di tempat di mana kita berada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kami yang mengangkat tangan pada saat ini. Selama ini kami Tuhan tidak menganggap penting firman Tuhan. Kami hanya menganggap sebagai informasi yang bagus, informasi yang baik. Tapi hari ini ke depan kami sadar firman Tuhan adalah benih yang akan bertumbuh dalam hidup kami, yang akan mengubah hidup kami. Tolong kami Bapa untuk kami bersedia
percaya, dan bersedia diubah oleh firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Haleluya, amin. Mari saudara, kita deklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi.
Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan. Seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka.
Saudara, kita telah melihat dari perjanjian lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam perjanjian baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui firman Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan banyak jiwa boleh dimenangkan dan banyak setiap jemaat boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh berjalan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Berkati, tutup bungkus semuanya, kesehatannya Bapa, keluarganya, pelayanannya. Kira Engkau pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya Tuhan, kiranya Engkau berikan visi misi yang hanya daripada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus boleh pakai lebih dahsyat lagi gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala GBI House of Shalom Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan, beserta staf pengembalaan di GBI Bintaro House ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan unity Tuhan, kesatuan, sehingga kami boleh banyak menyenangkan jiwa Tuhan Yesus di kota kami ini Tuhan, di kota Tangerang Selatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan, Bapak Presiden beserta Wakil Presiden kami Tuhan Yesus, Kau berkati Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin Tuhan Yesus, beserta kabinetnya Tuhan Yesus dari yang tertinggi sehingga yang terendah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia boleh damai, Indonesia boleh lepas dari kekacauan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia boleh Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus saat ini untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat yang ada di rumah Tuhan Yesus yang sudah ikut ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya mereka menjadi pribadi yang lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya Tuhan Yesus. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah hari ini, kami rindu untuk menerima berkat yang hanya daripada Engkau Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.